Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Umar Al-Fajri dari kelas Teknik Informatika C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi dengan dosen pengampu Ibu Nora Dewi Sofia dengan tema Input dan Output. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian input. Input adalah segala sesuatu yang masuk dalam sistem atau peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer menjadi bahan untuk diproses. Pada sistem informasi, masukan atau input dapat berupa 1. Data transaksi, 2. Data non-transaksi, misal surat pemberitahuan, dan yang ketiga adalah instruksi. Kemudian peralatan input. Peralatan input ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama ada keyboard, kedua ada mouse, 3 ada trackball, 4 scanner, 5 joystick, 6 voice recognition device, 7 handwriting recognition device, 8 light pen, 9 barcode reader, 10 machine data input, dan yang 11 adalah monitor. Kemudian fungsi input. Input hardware digunakan untuk mentransmisikan data ke processing dan storage hardware. Peralatan yang paling populer untuk memasukkan data yaitu kombinasi antara keyboard dan layar monitor. Layar monitor dianggap sebagai bagian dari input hardware karena digunakan untuk memeriksa apakah data yang akan dimasukkan telah diketik. Input hardware lainnya yaitu mouse, scanner, voice recognition device, handwriting recognition device, machine data input atau modem, light pen, barcode reader, trackball, dan joystick. Kemudian berlanjut ke pembahasan yang kedua yaitu pengertian output. Apa itu output? Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya, komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Yang disebut sebagai perangkat output adalah semua komponen piranti keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya. Kemudian alat output atau keluaran. Peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Bisa berguna, misal informasi dan produk, tapi bisa juga tidak berguna, misal seperti limbah. Pada sistem informasi, keluaran dapat berupa pertama, informasi, kedua, saran, ketiga, cetakan laporan. Kemudian macam-macam peralatan output, diantaranya ada berbagai macam jenis tentunya. Pertama ada monitor, 2 printer, 3 proyektor, 4 headphone, 5 headset, 6 flat panel display, 7 plotter, 8 speaker, 9 sound card, 10 VGA, dan lain-lain. Kemudian ada contoh atau gambar-gambar alat-alat output seperti ada laser printer, plotter, tape drive, optical drive. Kemudian macam-macam output. Output bisa berbentuk dalam tulisan, bisa dalam bentuk image atau gambar, bisa dalam bentuk suara, dan juga bisa bentuk lain yang dapat dibaca komputer. Kemudian fungsi output sendiri adalah jenis output hardware yang banyak digunakan yaitu printer. Printer dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Salah satunya diantaranya karakter printers, line printers, dan page printers. Karakter printers umumnya berharga murah, mencetak per karakter tetapi lambat. Kemudian ada line printers, mencetak per baris, dipakai untuk mencetak sejumlah besar untuk standar seperti invoice bulanan. Kemudian ada juga page printers, yaitu mencetak per halaman seperti mesin fotokopi dan biasanya menggunakan laser untuk menghasilkan print karakter. Dan di sini ada contoh dari gambar-gambar LAN atau Local Area Network seperti bisa kita lihat sekarang. Baik,
Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Thanks for your attention. At last I say, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.